sumber kekuatan kami. Firman-Mu yang memulihkan, Firman-Mu yang menyembuhkan, Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang dimana Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Engkau masih memperkenankan kami untuk masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami rindu untuk mendengar sabda-Mu, firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Allah. Roh Kudus, mari datang setiap kami. Glory, haleluya. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang ada di udara, yang akan mengganggu proses pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kami tolak, kami katakan di nama Yesus. Biarlah atmosfer kita dipenuhi dengan kuasa. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Senang sekali pada hari ini jika saya mendapatkan satu kepercayaan dari Bapak Gembala untuk menyampaikan kabar baik bagi kita sekalian. Saudaraku, seberapa banyak yang merasakan lawatan Tuhan pada hari ini dalam baikan tanganmu? Oh, sungguh luar biasa saudaraku. Saya pun merasakan hal yang sama. Bagaimana lawatan Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Kalau orang bilang powerful, saudara, pada hari yang indah ini saya rindu sekali untuk membagikan satu kabar baik yang datang dari surga oleh sabda kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita sekalian dengan tema yang akan saya bagikan, yaitu keberhasilan suatu pelayanan. Yang terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai yang ke-10, dengan kata kunci yang akan saya tekankan bagi kita sekalian pada hari ini, yaitu berhasil. Saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai yang ke-10. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara-saudaraku akan membaca ayat yang ganjil, dan seterusnya. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dengan judul berikut dari lembaga Alkitab, yaitu buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Usaha kasihmu dan ketekunanmu akan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman Tuhan itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah dan akhirnya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah.
sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri menceritakan tentang kamu, bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kita membaca ayat yang ke-10 bersama-sama. Dan menantikan kedatangan anak-anaknya dari surga yang telah bangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Diberkatilah orang yang merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dan melakukan sabda kebenaran itu dari hari lepas hari. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dambaan dari semua orang ketika mereka menjalani suatu kehidupan di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk memperoleh keberhasilan. Percaya atau tidak percaya, keberhasilan merupakan bagian terpenting yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Dan semua orang ingin berhasil, saudaraku. Oleh sebab itu tak heran ketika seseorang telah memiliki suatu tekad yang kuat untuk memperoleh satu keberhasilan, maka orang itu tidak akan bisa diam saja, saudara. Dia akan terus berjuang, dia akan terus berusaha bagaimana untuk mewujudkan keberhasilan yang ia nanti-nantikan itu. Sidang jemaat Kirti Arim yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya tidak percaya ketika saudara ditanya pada hari ini melalui altar Tuhan yang kudus, jika Tuhan berbicara kepada engkau setiap pribadi lepas pribadi, hai anakku, apakah engkau ingin berhasil? Maka saudara akan menjawab, ya Tuhan, aku ingin berhasil. Akan tetapi saudaraku, pandangan orang tentang keberhasilan itu berbeda-beda, saudara. Ada orang yang menilai suatu keberhasilan itu berdasarkan materi ataupun kekayaan finansial. Ada orang yang menilai suatu keberhasilan itu dari suatu jabatan ataupun kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Tentunya saudaraku, jika ada orang yang memiliki suatu pandangan tentang suatu keberhasilan seperti demikian, tidaklah salah, saudara. Sebab pada umumnya orang dunia memiliki suatu pandangan tentang keberhasilan seperti demikian, yaitu memiliki suatu materi, kekayaan yang berlimpah, jabatan ataupun kedudukan. Akan tetapi pada hari ini, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tidak sedang mempelajari tentang keberhasilan versi dunia pada umumnya, melainkan kita akan mempelajari secara bersama-sama tentang keberhasilan suatu pelayanan. Saudara-saudaraku, pada suatu kali ada seorang bapak yang memiliki seorang anak. Sang bapak ini memiliki satu kerinduan kepada sang anak ini agar bisa menendang bola dan memasukkannya ke dalam gawang yang dijaga oleh sang bapak. Singkat cerita, bola pun mulai ditendang oleh sang anak berulang-ulang kali. Ke arah gawang yang dijaga oleh sang bapak. Akan tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Usaha daripada sang anak ini menendang bola ke arah gawang untuk memasukkan ke dalam gawang sang bapak ini tidak membuahkan hasil. Akan tetapi menarik sekali, sang bapak berkata kepada sang anak, ayo anakku, engkau pasti bisa dan akan bisa. Karena si anak terus-menerus dimotivasi, saudara, oleh sang bapak. Yang tadinya anak ini sudah mulai merasa kecewa, dia sudah merasa keputus asa. Akan tetapi ketika mendengar perkataan dari sang bapak yang berkata, ayo anakku, kamu pasti bisa dan akan bisa, pada saat itu dia mendapatkan suatu kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk
arah gawang dan memasukkannya ke dalam gawang yang dijaga oleh sang bapa. Saudaraku, ketika bola itu tenang, bola itu pun masuk ke dalam gawang yang dijaga oleh sang bapa. Perasaan anak ini begitu senang dan bahagia. Hal serupa juga dirasakan oleh sang bapa. Ketika sang bapa melihat anaknya berhasil menendang bola dan memasukkannya ke dalam gawang yang dijaga oleh sang bapa ini. Sidang jemaat, kiranya hari yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita dapat petik dari sebuah ilustrasi ini tidaklah lain, saudara, bagaimana untuk mencapai satu keberhasilan, saudaraku, diperlukan usaha dan perjuangan dan latihan secara terus menerus, dan tiada kata putus asa dan menyerah. Bahkan sebagai seorang bapak yang baik, yang memberikan satu motivasi ataupun dorongan melalui perkataan yang mampu membangkitkan semangat anaknya dan melenyapkan setiap keputusasaan daripada sang anak. Saudara, saya yakin tidak percaya jika sang bapa tidak berkata, ayolah anakku, engkau pasti bisa dan akan bisa, maka si anak itu sudah mengalami frustasi dan kecewa. Karena mengapa, saudaraku? Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala upaya, tetapi alhasil nol, saudaraku. Dia mengalami suatu kegagalan. Tetapi sebagai bapak yang baik dan bapak yang bijak, saudaraku, dia tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Melainkan ia dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kelemah lembutan, ia memiliki suatu keyakinan bahwa anaknya pasti bisa dan akan bisa. Saudaraku, jika Bapa di dunia yang baik dan bijak saja selalu memotivasi anak-anaknya ketika mereka mengalami kegagalan, apalagi bapak-bapak rohani saudara dan hamba-hamba Tuhan. Dia akan selalu memotivasi saudara ketika saudara gagal dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah ini, dalam mempertahankan kekudusan sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ketika engkau gagal dalam mempertahankan cahaya pelitamu, sehingga pelitamu tidak bercahaya dan orang lain tidak dapat melihat terang kasih Kristus di dalamnya. Ketika engkau gagal dalam mempertahankan urapan dan hadirat Tuhan, sehingga ketika engkau menyembah, engkau memuji Allah, saudara, suasana itu seperti kering. Jadi saudaraku, ketika engkau gagal dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu, saudara tidak perlu berputus asa. Karena ada begitu banyak bapak-bapak rohani yang ada di tempat ini, beberapa gembala maupun para hamba-hamba Tuhan, yang akan senantiasa menuntun saudara, membimbing saudara untuk kembali bangkit, agar saudara dapat berhasil menjadi seorang yang menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Seperti inilah saudaraku yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus, sebagai ayah rohani dari jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Ia menghendaki suatu pelayanan itu membuahkan hasil untuk satu hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, saya yakin dan percaya jika pelayanan seseorang berhasil membawa satu hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, maka secara tidak langsung orang tersebut pun akan mendapatkan suatu penghormatan daripada manusia. Walaupun Alkitab menegaskan dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-26, ia berkata bahwa janganlah engkau gila hormat, saudaraku.
pekerja-pekerja Tuhan yang telah bekerja keras, saudaraku, dia wajib mendapatkan penghormatan 2 kali lipat, saudaraku. Saya mengajak salah satu jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-12 dan membacakannya secara lantang. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-12. Mari jemaat Tuhan, salah satu orang bisa membacakan ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Amin. Satu lagi, baca 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Amin. Terima kasih, saudaraku. Jadi saudaraku, tidak salah, saudaraku, jika hamba-hamba Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan mendapatkan suatu penghormatan, karena itulah yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar secara bersama-sama melalui pengalaman Rasul Paulus dan melihat bagaimana keberhasilannya dalam suatu pelayanan terhadap orang percaya atau jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua 1 ayat 2 sampai yang ke-10. Yang pertama, keberhasilan pelayanan Paulus dapat kita lihat dalam ayat yang kedua, saudaraku. Dikatakan demikian, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi saudaraku, sidang jemaat GRGARI yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, keberhasilan dalam suatu pelayanan kuncinya terletak di dalam mesbah doa. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus sebagai bapa rohani jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, dia tidak pernah luput untuk mendoakan jemaat-jemaat Tuhan dan menyebutkan namanya secara satu persatu ketika Rasul Paulus bersekutu dengan Allah. Saudaraku, saya yakin dan percaya apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus pun telah dilakukan oleh Bapak Gembala sebagai Bapak rohani di tempat ini dan para penatua dan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Walaupun saat ini kita belum melihat secara signifikan pertumbuhan jemaat Tuhan secara sempurna untuk memiliki pengenalan takut akan Tuhan itu. Tetapi berjalannya waktu, seiringnya waktu, kita akan melihat bagaimana saudara menjadi orang-orang yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sehingga saya menyimpulkan bahwa doa adalah kunci keberhasilan dalam suatu pelayanan. Doa adalah kunci keberhasilan dalam satu pelayanan. Pada suatu kali ada seorang hamba Tuhan, saudara, yang sangat luar biasa dipakai Tuhan secara dahsyat. Dia bernama D.L. Moody. Ketika D.L. Moody ini memimpin suatu acara kegiatan KKR, saudaraku, ada ribuan orang yang bertobat, saudara. Suatu ketika ia melihat hasil pelayanannya, apa saja timbul rasa puas diri dan bangga yang terjerumuskan ke D.L. Moody kepada arah kesombongan. Pada malam hari, ketika D.L. Moody tertidur, ia bermimpi dan mendengar ada suara yang berkata, "Moody, jangan sombong. Keberhasilanmu bukan semata-mata karena kemampuanmu, melainkan karena ada dukungan doa banyak orang." Dan salah satunya saudara tahu, doa perempuan janda yang sudah tua renta, yaitu tetangganya sendiri.
Keesokan harinya setelah bangun DL Modi ini langsung mendatangi rumah janda yang tua renta. Tak kala ia menghampiri rumah janda itu, ternyata seorang janda tua ini, saudara, sedang berdoa kepada Tuhan. Dan yang mengagetkan DL Modi adalah isi doa daripada seorang janda tua renta itu. Bagaimana seorang janda tua renta itu menyebutkan nama-nama DL Modi dan menyebutkan pekerjaan DL Modi sebagai hamba Tuhan. Melalui kisah ini, apa yang DL Modi telah menyebabkan DL Modi di dalam pelayanannya tidak berani lagi memegangkan dirinya, saudaraku. Saudaraku, dari kisah pengalaman DL Modi ini mengajarkan kita keberhasilan kita dalam pekerjaan, keberhasilan kita dalam studi, keberhasilan kita dalam membangun tata rumah tangga, keberhasilan kita dalam suatu pelayanan ternyata tidak terluput dari orang-orang yang mendoakan yang tidak kita ketahui. Amin. Jadi poin yang pertama, keberhasilan suatu pelayanan adalah kekuatan doa. Amin. Atau berdoa bagi orang-orang yang kita layani. Sidang jemaat GPDPB kira-kira hari yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jika saudara merindukan GPDPB kira-kira hari berhasil dalam suatu pelayanan, marilah kita bergerak membangun keintiman melalui mesbah doa seperti yang sudah ditentukan oleh Bapak Rohani saudara di tempat ini. Yang kedua, keberhasilan suatu pelayanan tidak terluput dari peranan kuat kuasa Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudaraku, Rasul Paulus tidak memungkiri keberhasilannya dalam memberitakan firman Tuhan itu semata-mata karena kehebatannya, itu semata-mata karena intelektualnya. Sebab kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang Farisi dan ahli Taurat, sehingga ia tahu dan paham betul tentang kitab suci, saudaraku. Akan tetapi di sini dia, saudaraku, mengatakan bahwa keberhasilannya itu karena peranan kuat kuasa Roh Kudus. Kita percaya bahwa zaman ini adalah zaman di mana Roh Kudus berperan penting atas kehidupan orang percaya. Jika di zaman perjanjian lama, bagaimana kita melihat Allah Bapa berperan penting dalam penciptaan. Dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, berperan penting untuk penebusan segala dosa umat manusia. Dan sekarang ini, bagaimana Allah Roh Kudus berperan penting dalam setiap kehidupan saudara dan segala umat orang yang percaya. Apalah artinya pengetahuanmu dan skillmu, saudaraku, jika peranan kuasa Roh Kudus diabaikan? Maka saudara dan saya akan mengalami kekeringan. Ibadah kita itu akan menjadi kering seperti tanah yang gersang, saudara. Tetapi ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dan kita sudah memiliki pengetahuan, kita telah memiliki skill, saudaraku, ibadah itu sungguh luar biasa. Ada kekuatan powerful yang dimana orang ketika datang, ketika memuji Tuhan, dia merasakan sukacita, dia merasakan damai sejahtera Allah, bahkan dia merasakan lawatan Tuhan. Dan pada saat itulah orang tertarik, saudara. Itulah yang terjadi juga ketika hari Pentakosta. Bagaimana orang-orang percaya ketika mereka berdoa, saudaraku, mereka disukai oleh orang banyak, saudaraku. Dan pada saat itu kuasa Tuhan bekerja untuk menarik jiwa-jiwa untuk masuk ke dalamnya, bergabung dengan mereka.
poin yang kedua, keberhasilan suatu pelayanan tidak terlepas dari campur tangan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, keberhasilan suatu pelayanan ditentukan serta siap saudara tunduk pada otoritas Bapa rohani saudara, dan terlebih lagi tunduk kepada Kristus. Dikatakan ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat yang telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika dunia ini adalah orang kafir, saudaraku, orang yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan misinya, saudaraku, mereka dilawan oleh Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan tetapi saudaraku, bagaimana ketika mereka menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia itu, mereka mengalami suatu penindasan yang berat. Akan tetapi bagaimana mereka taat kepada pemimpin rohani mereka yang menuntun mereka, yang membimbing mereka kepada segala kebenaran, sehingga poin yang kedua, keberhasilan suatu pelayanan, yaitu ketika kita mau memiliki roh pendudukan diri. Bagaimana kita mau berhasil dalam suatu pelayanan jika saudara memiliki satu kehidupan ataupun jiwa pemberontak, saudara? Tampaknya suatu pelayanan berhasil jika seorang tidak memiliki roh pendudukan diri atau kerendahan hati. Tidak, saudaraku. Oleh sebab itu keberhasilan suatu pelayanan ditentukan seberapa siap kita menundukkan diri kepada para pemimpin rohani, dan terlebih lagi kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita yang agung. Lantas timbul pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana jika pemimpin rohani kami melempem? Bagaimana jika pemimpin rohani kami kacau balau dalam pengajaran? Saudaraku, ada banyak pemimpin-pemimpin rohani yang memiliki integritas, yang memiliki kualitas. Carilah mereka dan belajarlah kepada mereka. Atau saudara bisa bertanya kepada Tuhan dalam doamu, ketika engkau memiliki kerinduan untuk memiliki satu mentor atau pendamping yang akan membimbing dan menuntun engkau bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kepada saya Bapak rohani ataupun Ibu rohani yang bisa menuntun saya, yang bisa membimbing saya ke arah kebenaran, sehingga hidup saya berkenan di hati Tuhan. Jadi dalam ayat 6 ini bagaimana Rasul Paulus mencoba untuk mengungkap